Bab 1866 karena mereka bersaudara. Surga. Benteng tempat 4 kekaisaran-kekaisaran besar telah menghabiskan seluruh kekuatan klan mereka untuk mendirikan telah benar-benar menerima celah pada penghalang pelindungnya dengan tombak-tombak tunggal. Selanjutnya, ini adalah Duan Jidao setelah budidayanya menurun. Jika kultivasinya tidak berkurang, jika dia masih dalam kondisi puncaknya dari saat itu, seberapa jauh dia akan menjadi lebih menakutkan? Melihat pemandangan ini, kerumunan sangat terkejut sehingga rambut mereka mulai berdiri tegak. Mereka merasakan kekaguman yang luar biasa terhadap Duan Jidao. Boom, 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 boom. Pada saat kerumunan dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman, Duan Jidao melepaskan serangan terus-menerus. Beberapa tombak menembaki secara beruntun. Mereka semua mendarat di benteng. Setelah pemboman serangan, celah di benteng itu tumbuh semakin besar. Segera, celah itu menyebar melalui lebih dari setengah penghalang pelindung keseluruhan. Pada saat itu, penghalang pelindung yang tidak terlihat benar-benar hadir di depan garis pandang semua orang. Simen Baiyuan hanya bisa memandang tanpa daya karena semua ini terjadi. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Meskipun ia juga seorang kaisar bela diri peringkat 5, ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Duan Jidao. Pada saat itu, suara ratapan yang berasal dari dalam benteng Simen Imperial Clan tumbuh semakin menusuk telinga. Banyak orang merasa bahwa mereka akan ditakdirkan saat benteng mereka ditembus. 1000 plus roh dunia dan 8 naga besar itu akan bisa memaksa masuk dan memulai pembantaian mereka. Semua orang dari 4 klan kekaisaran besar mereka akan terbunuh. Bagi mereka, suara serangan Duan Jidao membombardir benteng itu setara dengan timer malaikat maut. Pada saat suara terakhir terdengar, itu berarti waktu kematian mereka. Tiba-tiba, ekspresi Duan Jidao berubah. Tombaknya yang akan didorong ke depan benar-benar berhenti di tengah-tengahnya. Apa yang terjadi? Kerumunan semua memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Layar pelindung Simen Imperial Clan jelas akan ditembus. Jadi, mengapa Duan Jidao tiba-tiba berhenti? Puff. Tepat pada saat ini, mulut Duan Jidao tiba-tiba terbuka, dan kemudian seteguk cairan emas menyembur keluar. Pada saat cairan emas menyembur keluar, ekspresi Duan Jidao menjadi sangat buruk dalam sekejap mata. Bahkan karakter kekaisaran di dahinya lenyap seketika. Auranya telah menurun sangat cepat. Oh, tidak. Melihat adegan ini, tubuh Yin Gongfu segera menegang. Dia tahu bahwa penyakit Duan Jidao telah beraksi lagi. Wos. Ketika bahkan para pengamat dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan Duan Jidao, Simen Baiyuan secara alami juga menangkapnya. Dia mengambil kesempatan ini dan membebaskan diri dari genggaman Duan Jidao. Kemudian, melihat bahwa Duan Jidao adalah yang lemah ini, ia segera mengacungkan blade penusuk tubuh buaya kuno di tangannya dan menebasnya pada Dante Jidao dan Tian. Puji. Duan Jidao membalik tangannya dan benar-benar menangkap pedang Simen Baiyuan yang masuk. Meskipun dia telah menyebabkan telapak tangannya menjadi sangat kuat dengan penggunaan kekuatan roh dunia, tetap saja dia menghadapi persenjataan kekaisaran. Dengan demikian, tangan Duan Jidao diiris oleh pisau dan dibiarkan rusak parah dengan darah yang mengalir keluar darinya. Istirahat. Namun, meskipun dia dalam kondisi seperti itu, Duan Jidao masih mengacungkan tombak sinar matahari emas agung di tangannya dan menusukkannya ke penghalang pelindung yang penuh dengan retakan. Rumble. Setelah tusukan tombak itu, penghalang pelindung yang tak tertembus hancur seperti sepotong kaca. Itu terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di semua tempat. Pada saat itu, banyak orang dari 4 kekaisaran-kekaisaran besar muntah darah. Beberapa bahkan kehilangan kesadaran di tempat. Mereka telah menerima reaksi keras dari penghalang pelindung yang dihancurkan. Namun, sementara tombak-tombak Duan Jidao telah berhasil menembus penghalang pelindung 4 kekaisaran besar, dia tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya dan menjadi sangat lemah. Duan Jidao, jadi bagaimana jika kamu telah menembus layar pelindung Simen Imperial Clan kita? Tanpa kamu, Chu Feng dan yang lainnya hanya setara dengan ikan di blok memotong. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain dibantai oleh aku. Petik 2. Simen Baiyuan mencibir. Kemudian, niat membunuh melonjak di matanya. Sekali lagi, ia menebas pisau penusuk tubuh buaya kuno di Dante Jidao. Dia bertekad untuk membunuh Duan Jidao. Namun, Duan Jidao masih dalam kondisi tanpa kekuatan untuk menahan serangannya. Bas. Tepat pada saat krisis hidup dan mati ini, sebuah busur perak tiba-tiba muncul dari udara yang tipis. Kemudian, dengan dentang keras, busur besar itu benar-benar memblokir serangan fatal Simen Baiyuan di Duan Jidao. Ternyata busur perak itu sebenarnya adalah persenjataan kekaisaran. Ikan di atas talenan, apakah kamu yakin? Tepat pada saat ini, sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah Zhang Ming, ayah Zhang Tianyi, Zhang Ming. Zhang Ming, ini kamu? Melihat Zhang Ming, Duan Jidao sangat terkejut. Saudara Duan, istirahatkan diri dengan benar. Biarkan aku yang menangani Simen Baiyuan ini untukmu. Zhang Ming tersenyum ringan. Kemudian, dia meraih Duan Jidao dan melemparkannya ke Chu Feng dan yang lainnya, jaga dia. Yin Gongfu melompat maju dan menangkap Duan Jidao. Dia buru-buru mengeluarkan sebutir emas dari kosmosak dan meletakkannya di mulut Duan Jidao. Duan Senior, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya juga tiba dengan ekspresi sangat prihatin. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Badan aku ini benar-benar gagal memenuhi harapan.
Penyakit aku telah beraksi lagi pada saat yang buruk, kata Duan Jidao dengan tawa pahit. Senior Duan, kamu sudah cukup melakukan. Beristirahatlah dengan baik dan serahkan sisanya pada kami, kata Chu Feng. Pertempuran ini tidak bisa hilang, kata Duan Jidao. Yakinlah, Chu Feng mengangguk. Tiba-tiba Yao Jiao Guang berteriak, prajurit Raja Naga balap monster kami, dengarkan. Kemudian, dengan tatapan yang sangat ganas, dia melihat ke benteng klan Simen Imperial. Kemudian, dia mengeluarkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, menunjuk ke benteng dan berteriak, bunuh. Roar, 8 naga besar meraung bersama. Pada saat raungan mereka mengguncang cakrawala, 8 tubuh besar mereka membawa niat membunuh tanpa batas ketika mereka menyerang benteng. Hentikan mereka. Sebagai tanggapan, banyak ahli dari 4 klan kekaisaran besar melayang ke langit dengan niat untuk menghentikan 8 naga besar. Sementara 8 naga besar itu hanya memiliki kekuatan ofensif yang setara dengan peringkat 1 kaisar bela diri, mereka memiliki kekuatan defensif setara dengan peringkat 3 kaisar bela diri. Dengan demikian, semua yang berada di bawah peringkat 4 kaisar marsial tidak akan bisa melukai mereka. Pada saat ini, hanya 4 tetua kekaisaran agung yang mampu menundukkan 8 naga besar. Namun, sementara Duan Jidao terluka, ribuan roh dunianya tidak terluka sama sekali. Ribuan roh dunianya ditambah semuanya dari dunia roh peri. Selanjutnya, lebih dari 100 dari mereka adalah peringkat 4 kaisar bela diri. Menghadapi itu, meskipun 4 tetua kekaisaran agung milik agung memiliki kaisar naga segel, mereka hanya sanggup menahan roh dunia. Dengan demikian, mereka tidak punya cara untuk memusatkan perhatian pada yang lain. Ketika bahkan 4 tetua tertinggi klan agung yang terhebat pun dipaksa untuk keadaan seperti itu, para ahli dari 4 klan kekaisaran besar, termasuk kepala klan mereka, semua tidak berdaya untuk mempertahankan diri. Jeritan mulai terdengar dari 4 klan kekaisaran besar berulang kali. 8 naga besar telah mulai membantai orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar. Meskipun mereka membantai mereka, 8 naga besar tidak menargetkan generasi muda atau lemah. Sebagai gantinya, mereka membantai elit 4 Great Imperial Clans, dan terutama elit Simen Imperial Clan. Mereka adalah target utama pembantaian mereka. Adapun roh dunia, mereka melepaskan serangan fatal pada siapapun dari 4 klan kekaisaran besar yang mereka temui. Mereka sangat kejam, seolah-olah mereka berusaha membalas Duan Jidao. Sial. Melihat adegan ini, Simen Baiyuan menjadi sangat khawatir. Dia ingin pergi dan menyelamatkan mereka, tetapi tidak mampu membebaskan diri. Alasan untuk itu adalah karena Zhang Ming. Zhang Ming juga memiliki budidaya peringkat 5 kaisar marsial. Pada saat itu, Zhang Ming melepaskan serangan ganas ke Simen Baiyuan. Dia memiliki sikap perencanaan untuk mengambil nyawa Simen Baiyuan. Karena diliputi kecemasan, Simen Baiyuan bertanya dengan marah, "Kamu Zhang Ming?" "Bagaimana dengan itu?" jawab Zhang Ming tanpa antusias. "Tidak ada keluhan atau dendam di antara kita, mengapa kamu membuat dirimu musuh dari 4 klan kekaisaran besar kita?" Simen Baiyuan bertanya dengan marah. "Memang, tidak ada keluhan atau dendam di antara kami. Namun, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk itu. Alasan untuk itu adalah karena anak aku adalah saudara Chu Feng." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Ming mengalihkan pandangannya kepada orang banyak. Bab 1867 berjuang melawan 4 Clan Chief Alone. "Wos." Dengan tatapan Zhang Ming menyapu mereka yang akhirnya bertemu dengan tatapannya semua merasa tubuh mereka gemetar dan hati mereka terkejut. Untuk menghindari tatapannya, mereka buru-buru pindah jauh. Dalam sekejap, hanya 1 orang yang tersisa di lokasi tempat Zhang Ming melihat. Pada saat semua orang memilih untuk melarikan diri, hanya 1 orang yang tidak. Pria ini mengenakan topi bambu berbentuk kerucut. Di depan tatapan penuh perhatian dari kerumunan, dia perlahan melepas topi bambu kerucutnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Orang ini adalah Zhang Tianyi. Ternyata orang yang memakai topi bambu kerucut yang sangat percaya bahwa Chu Feng akan datang tidak lain adalah Zhang Tianyi. Selain itu, kultivasi Zhang Tianyi adalah perbedaan malam dan siang dari waktu di Gongba Plains. Saat ini, dia sudah peringkat 2 kaisar marsial. Dibandingkan dengan saat itu, kecepatan peningkatan kultivasinya dapat dikatakan cepat. Kultivasinya meningkat jauh lebih cepat daripada Chu Feng. Tentu saja, dia hanya dapat mencapai kemajuan luar biasa seperti itu semua karena warisan Kaisar Gong. Adapun itu juga sebagian berkat Chu Feng. Pengganti Kaisar Gong. Orang itu adalah penerus Kaisar Gong, orang yang memperoleh gelar generasi muda terkuat di majelis pertempuran generasi muda terkuat yang diadakan di Gongba Plains, Zhang Tianyi. Petik 2. Zhang Tianyi saat ini sangat terkenal. Begitu dia mengungkapkan dirinya, banyak orang langsung berteriak ketakutan. Bagaimanapun, Zhang Tianyi adalah orang yang memegang gelar generasi muda terkuat. Wos, Zhang Tianyi tidak peduli dengan diskusi kerumunan di sekitarnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba melompat ke langit dan tiba di samping Chu Feng dan Jiang Wuxiang. "Yoh, adik kecil Wuxiang, kamu juga datang? Kemajuan kamu cukup cepat," kata Zhang Tianyi kepada Jiang Wuxiang dengan senyum di wajahnya. "Bagaimana mungkin aku bisa membandingkanmu? Kamu sebenarnya sudah menjadi kaisar bela diri peringkat 2, Jiang Wuxiang melirik Zhang Tianyi. Lalu, dia melirik Chu Feng dan berkata, "Sebelum mereka berdua, aku benar-benar malu sehingga aku merasa ingin mati. Aku hanya bisa mendapatkan kultivasi aku saat ini karena saudara junior Chu Feng,
kata Zhang Tianyi sambil menatap Chu Feng. Mungkinkah kamu juga telah dibantu oleh kakak Chu Feng? Jiang Wuxiang bertanya dengan kaget. Mungkinkah bocah itu, kamu juga hanya berhasil memiliki kultivasi kamu saat ini karena bantuan saudara junior Chu Feng? Zhang Tianyi juga terkejut. Tepatnya, Jiang Wuxiang mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia pindah ke sisi Zhang Tianyi dan berkata di telinganya dengan suara rendah, Kakak Zhang, biarkan aku memberitahumu ini secara rahasia. Aku saat ini adalah murid Lord Duan Jidao sekarang. Aku akan segera mendapatkan warisan Kaisar Huang. Untuk itu semua berkat kakak laki-laki Chu Feng. Petik 2. Benarkah? Zhang Tianyi sangat gembira setelah mendengar ini. Dia kemudian melihat ke Chu Feng dan berkata, Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar dermawan kami. Kakak senior Zhang, tidak perlu bagimu untuk bersikap sopan pada saat seperti itu. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu benar-benar akan berhasil membujuk ayahmu. Chu Feng tahu bahwa Zhang Ming tidak ingin memprovokasi 4 klan kekaisaran besar. Terutama, dia tidak ingin membantu Chu Feng dan memprovokasi masalah yang tidak perlu dalam proses. Alasan untuk itu adalah karena jika dia membantu Chu Feng sekali, itu berarti bahwa dia harus membantu mereka lagi di waktu berikutnya bahkan jika dia tidak ingin melakukannya. Bagaimanapun, bahkan jika dia menolak untuk membantu mereka lagi, dia tidak akan bisa lepas dari implikasinya. Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa itu semua berkat Zhang Tianyi bahwa Zhang Ming bersedia membantu mereka. Tidak, aku tidak pernah mencoba membujuknya. Hanya, aku kehabisan sementara dia tidak memperhatikan. Aku tidak berharap bahwa ia akan mengikuti aku di sini. Zhang Tianyi melihat ke ayahnya yang berjuang keras melawan Simen Baiyuan. Joy memenuhi matanya. Tidak peduli apa, ayahnya datang demi dia. Karena itu, dia sangat bahagia dan bangga bahwa dia memiliki ayah seperti itu. Tidak peduli apa, itu semua berkat kamu bahwa senior Zhang Ming datang untuk membantuku. Konon, saudara, pertempuran besar telah dimulai. Mari mengobrol satu sama lain di lain waktu. Sejak kita datang, kita tidak bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Mari kita bertarung dengan mereka. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan pedang abadi surgawi. Tentu saja, karena kita datang ke sini hari ini, kita harus berjuang untuk kesenangan hati kita. Saat Zhang Tianyi berbicara, dia tiba-tiba melompat maju. Chu Feng mengikuti di belakangnya. Melihat bahwa Chu Feng dan Zhang Tianyi telah dengan kejam membantai jalan mereka ke medan perang, Jiang Wuxiang juga melonjak ke langit dan mengikuti mereka ke medan perang. Meskipun dia hanya kaisar setengah bela diri, kultivasinya tidak dapat menahan tekadnya untuk bertarung. Roh-roh dunia, dengarkan, lindungi mereka bertiga dengan nyawamu, teriak Duan Jidao. Setelah kata-kata itu diucapkan, dari ribuan plus roh dunia, beberapa puluh dari mereka muncul di samping Chu Feng, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang untuk diam-diam melindungi mereka. Pada saat ini, Chu Feng menagih langsung untuk klan kepala klan 4 kekaisaran besar. Setelah mendekati mereka, dia berteriak kepada roh-roh dunia itu, semuanya, terima kasih atas kesulitanmu. Tolong serahkan mereka berempat kepada aku. Petik 2. Wos. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, roh-roh dunia itu semua memenuhi keinginannya dan menyerahkan kepala klan Nangong, Beitang, Dongfang dan klan kekaisaran Simen kepadanya. Chu Feng, apa yang kamu katakan? Kamu berencana untuk mengurus kami berempat sendirian? Kepala klan Dongfang Imperial Clan merasa bahwa tindakan Chu Feng sangat tak terduga. Jadi, ketika dia melihat ke Chu Feng, dia memiliki penampilan menatap orang bodoh. Awalnya, mereka harus mengerahkan semua upaya mereka untuk menjaga roh-roh dunia. Ini sangat berat bagi mereka. Jika mereka melanjutkan, mereka pasti akan dibunuh. Namun, yang mengejutkan mereka, Chu Feng tiba-tiba datang pada saat seperti itu. Tidak hanya dia menyelamatkan mereka dari roh-roh dunia, dia bahkan menyatakan bahwa dia akan bertarung melawan mereka berempat. Chu Feng, kaisar setengah bela diri belaka, apa yang membuatnya berpikir bahwa ia bisa melawan mereka? Apa yang telah dia lakukan hanyalah memberi mereka peluang besar bagi mereka untuk membunuhnya. Dengan demikian, mereka merasa bahwa otak Chu Feng telah benar-benar terbelakang. Haha, Chu Feng tidak menanggapi kata-kata mengejek kepala klan Dongfang Imperial Clan. Sebagai gantinya, dia melihat ke roh-roh dunia itu lagi dan berkata, kalian semua tidak harus mengganggu pertempuran kami. Namun, semuanya, aku harus menyusahkan kalian semua dengan menjaga orang lain dari mengganggu kita. Petik 2. Dipahami, roh-roh dunia itu mengepalkan tangan mereka ke arah Chu Feng. Wos. Setelah mengepalkan tangan mereka pada Chu Feng, roh-roh dunia itu membentuk bola defensif di sekitar Chu Feng dan 4 klan kepala klan kekaisaran besar, menyegel mereka di dalam. Zes. Saat berikutnya, kilat mulai berkedip di mata Chu Feng. Auranya mulai naik dengan cepat. Dalam sekejap, ia naik dari peringkat 9 Half Martial Emperor ke peringkat 2 Martial Emperor. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa secara langsung menerobos dari Half Martial Emperor ke Martial Emperor? Petik 2. Ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa menantang metode kamu, tetap tidak mungkin bagi kamu untuk mencapai ini. Ini tidak masuk akal. Petik 2. Melihat kultivasi Chu Feng menjadi sekuat itu dalam sekejap, melihat bagaimana ia sebenarnya berhasil menerobos dari kaisar setengah bela diri menjadi kaisar bela diri. Ekspresi kepala klan-klan kekaisaran Dongfang yang sebelumnya mengejek Chu Feng langsung berubah. Bukan hanya dia, 3 kepala klan lainnya juga kewalahan karena terkejut.
Bagi mereka, terlepas dari metode apa yang mungkin dimiliki seseorang, mustahil untuk secara langsung menerobos dari kaisar setengah marsial ke kaisar marsial. Keterlaluan, akal sehat yang kamu tahu hanya melibatkan hal-hal itu dalam jangkauan pemahaman kamu. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak bisa kamu pahami. Petik 2. Sebenarnya, itu bukan karena mereka tidak bisa dimengerti. Hanya kamu berpikir bahwa hanya karena kamu tidak dapat mencapai ketinggian tertentu yang orang lain juga tidak dapat mencapai ketinggian itu. Mentalitas semacam itu benar-benar bodoh dan konyol. Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Kenapa repot-repot berbicara kata-kata berlebihan dengannya? Bunuh dia segera. Setelah dia mati, siapa yang akan berani menjadikan 4 kekaisaran besar kita sebagai musuh mereka lagi? Petik 2. Pada saat itu, kepala klan Simen Imperial Clan telah melepaskan serangannya. Dalam hal kebencian mereka untuk Chu Feng, orang yang paling membenci Chu Feng di antara kepala klan 4 klan tidak lain adalah dia. Setelah semua, Chu Feng telah menginjak putranya dengan kejam berkali-kali. Dia secara pribadi menghancurkan gelar jenius yang dimiliki putranya. Dengan demikian, tidak hanya kepala klan Simen Imperial Clan segera melepaskan serangan fatal pada Chu Feng. Ia juga menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk langsung menebas tubuh Chu Feng. Dia berencana untuk secara pribadi mengiris Chu Feng menjadi 2 untuk mengurangi kebencian di hatinya. Bab 1868 membunuh Simen. Dentang. Tepat pada saat ketika serangan kepala klan Simen Imperial Clan hendak mencapai Chu Feng dengan ringan melambaikan pedang abadi surgawi di tangannya. Saat seberkas cahaya melintas, Heavenly Immortal Sword melonjak ke langit dan mengetuk armamen Imperial Clan Simen Imperial Clan Chief yang tidak lengkap ke samping. Teknik pedang abadi surgawi. Segera, setelah itu, Chu Feng melepaskan teknik pedang abadi surgawi. Segudang sinar pedang yang membawa aura benar dalam jumlah yang ganas bersama mereka mulai menyodorkan kepala klan Simen Imperial Clan tanpa henti. Wos, 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 wos. Kepala klan Simen Imperial Clan tidak pernah berharap bahwa teknik pedang Chu Feng akan menjadi sombong ini. Karena tertangkap basah, ia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Meskipun dia sudah mengerahkan seluruh energinya untuk menghindar dan memblokir sinar pedang Chu Feng, dia masih terserempet oleh Heavenly Immortal Sword 3 kali. Pada saat itu, darah mengalir dari 3 tempat di tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Chu Feng berhasil melukai kepala klan-klan Simen dalam satu pertarungan, 3 kepala klan lainnya mulai mengerutkan kening. Mereka sangat terkejut, meskipun cedera kepala klan Simen Imperial Clan hanya luka kecil, tetap bahwa ia telah terluka. Tidak peduli apa, dia adalah kaisar marsial peringkat 3, sedangkan Chu Feng adalah kaisar marsial peringkat 2. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa terluka oleh Chu Feng? Kepala klan Simen, bagaimana? Apakah kamu menikmati rasa teknik pedang abadi surgawi? Chu Feng mengutak-atik pedang abadi surgawi di tangannya sambil tersenyum pada kepala klan-klan Simen Imperial. Tatapannya dipenuhi ejekan. Chu Feng telah melukai kepala klan Simen Imperial Clan menggunakan pedang abadi surgawi Simen Imperial Clan mereka. Bagi kepala klan Simen Imperial Clan, ini benar-benar penghinaan besar. Aku akan membantai kamu, bagaimana mungkin kepala klan-klan Simen mungkin menerima penghinaan seperti itu? Dia mengacungkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap dan mulai menebasnya pada Chu Feng sekali lagi. Lebih dari 10.000 garis miring emas berbentuk bulan sabit ditembakkan ke depan menuju Chu Feng. Tebasan emas mengiris langit dan menghancurkan kehampaan. Apa yang digunakan kepala klan Simen Imperial Clan bukan lagi tebasan biasa. Sebaliknya, dia telah melepaskan keterampilan tabu marsial. Wos, wos, wos. Pada saat yang sama, klan kekaisaran Nangong, klan Beitang dan klan-klan kekaisaran Dongfang juga melepaskan serangan mereka. Mereka bertiga menggunakan keterampilan bela diri tabu mereka yang kuat untuk meluncurkan serangan fatal pada Chu Feng. Karena itu adalah kesempatan yang sempurna untuk membunuh Chu Feng, mereka berempat pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. 4 besar klan kepala semua melepaskan keterampilan marsial tabu secara bersamaan untuk menyerang Chu Feng. Kekuatan gabungan mereka begitu kuat sehingga hanya menantang surga. Semua ini ditujukan pada satu Chu Feng. Ayo, ayo, ayo hari ini, kita akan menyelesaikan ini. Namun, bahkan ketika menghadapi 4 serangan gabungan Clan Chief, Chu Feng tidak takut sedikitpun. Dengan pedang abadi surgawi di tangan, dia bertabrakan dengan 4 kepala klan. Ketika senjata mereka berpotongan satu sama lain, percikan api menyebar di sekitar, dan riak energi mulai menimbulkan kekacauan. Sepertinya senjata mereka mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Cepat, lihat, Chu Feng sebenarnya bertarung melawan 4 Clan Chief Clan sendirian. Petik 2. Tuhanku, ini sebenarnya nyata. Bagaimana bisa Chu Feng sekuat itu? Apakah dia masih kaisar setengah bela diri? Bagaimana dia bisa langsung menjadi kaisar bela diri peringkat 2? Petik 2. Terlalu menakutkan. Dia jelas hanya seseorang dari generasi muda. Namun, ia mampu bertarung melawan 4 klan kepala 4 klan. Chu Feng itu sebenarnya sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari yang dia kabarkan. Petik 2. Peperangan yang kacau balau datang sebagai pesta bagi mata orang banyak. Namun, pertempuran antara Chu Feng dan 4 kepala klan sangat menarik. Sebenarnya, ada lebih banyak orang yang menonton pertempuran antara Chu Feng dan 4 kepala klan daripada menonton pertempuran antara Zhang Ming dan Simen Baiyuan.
Alasan untuk itu adalah karena semua orang tahu bahwa karakter utama dalam pertempuran ini adalah Chu Feng. Selain itu, kinerja Chu Feng benar-benar terlalu menantang. Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Feng benar-benar akan mampu bertarung melawan 4 kepala klan 4 kekaisaran besar. Orang harus tahu bahwa mereka berempat adalah orang-orang dengan ketenaran dan status agung yang luar biasa di tanah suci martialism. Tiba-tiba, kepala klan Simen Imperial Clan berteriak, "Semua orang, gunakan formasi pembantaian iblis naga emas." Segera setelah itu, dia mengeluarkan pelet obat yang cerah dan mempesona dari kosmos saknya dan menelannya. Melihat bahwa kepala klan Simen Imperial Clan telah menelan pelet obat, 3 kepala klan lainnya mengerutkan kening. Mereka mengungkapkan ekspresi keraguan di wajah mereka. Namun, segera jejak tekad melintas melalui tatapan ragu-ragu mereka. Seperti kepala klan Simen Imperial Clan, mereka juga mengeluarkan sejenis obat pelet yang berwarna keemasan dan menyilaukan dan menelannya. Au! Tidak lama setelah mereka menelan pelet emas, tubuh mereka benar-benar mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama, naga mengaum terdengar dari dalam tubuh mereka tanpa henti. Kemudian, keempat pria itu berdiri di 4 arah yang berlawanan dan mengelilingi Chu Feng di antara mereka. Roar! Tiba-tiba, beberapa naga mengaum terdengar seperti ledakan. Kemudian, cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh 4 kepala klan mulai berkedip pada saat yang sama. Setelah diperiksa lebih dekat, beberapa naga emas terlihat benar-benar meledak dari dalam mereka. Tepat setelah naga emas meledak dari tubuh mereka, mereka mulai mengelilingi Chu Feng dari segala arah. Dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi tempat untuk Feng Chu melarikan diri. Sima, well, except for up and down. Martial Emperors love to fly around when they fight. Oh tidak. Kekuatan naga emas menyapu langit. Praktis semua orang yang hadir mampu merasakan kekuatan besar mereka. Pada saat itu, Zhang Ming dan yang lainnya semuanya merasa situasinya buruk. Ekspresi mereka berubah sangat ketika kekhawatiran memenuhi mata mereka. Formasi pembunuhan iblis naga emas adalah teknik yang sangat kuat dari 4 klan kekaisaran besar. Meskipun itu adalah formasi, kekuatannya sebanding dengan skill martial surga tabu. Selanjutnya, karena formasi sedang digunakan oleh 4 kepala klan, mereka telah berhasil melepaskan kekuatan formasi pembantaian iblis naga emas dengan sempurna. Bas! Pada saat bahaya hidup dan mati, mata Chu Feng tiba-tiba memancarkan sinar merah yang aneh. Kemudian, api gas merah mulai mengalir keluar dari tubuh Chu Feng seperti letusan gunung berapi. Hanya dalam sekejap, itu menutupi naga emas serta 4 klan kekaisaran 4 besar. Roar! Setelah api crimson gas muncul, kecepatan naga yang tak tertandingi itu menurun drastis. Pada saat itu, kecepatan mereka kurang dari 1/1000 dari apa yang mereka miliki sebelumnya. Mereka benar-benar sangat lambat. Bang, 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 bang. Kemudian, ledakan teredam terdengar berturut-turut. Naga emas benar-benar meledak berkeping-keping dan berubah menjadi cahaya keemasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat adegan ini, ekspresi dari 4 klan Chief Clan Imperial semuanya berubah sangat besar. Mereka sangat terkejut. Mereka tahu bagaimana menakutkan formasi pembantaian naga-naga emas. Itu adalah teknik yang tidak bisa mereka gunakan tanpa mengambil pelet emas. Namun, pada saat itu, teknik sekuat itu benar-benar rusak oleh Chu Feng. Lebih jauh lagi, api gas merah tua yang menyelimuti mereka membuat mereka merasakan semacam ancaman yang sangat fatal, dan menyebabkan mereka menjadi sangat gelisah. Seolah-olah mereka berdiri di depan sabit Grim Reaper dan bisa dibunuh kapan saja. Surga, apa itu? Pada saat itu, para pengamat sangat ketakutan sehingga kulit mereka menjadi pucat. Alasan untuk itu adalah karena mereka, yang berdiri jauh dari medan perang, dapat dengan jelas melihat bahwa api gas merah tua yang menutupi 4 klan Chief Clan kekaisaran besar sebenarnya adalah kepala Crimson yang sangat besar. Kepala itu sangat menakutkan. Itu tidak menyerupai kepala manusia, juga tidak menyerupai kepala binatang buas. Jika seseorang harus menggambarkannya, itu menyerupai iblis penghisap darah yang sama sekali mengabaikan kehidupan. Mati. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengarahkan pedang abadi surgawi ke kepala klan Simen Imperial Clan. Apa yang kamu katakan? Ketua klan Simen Imperial Clan bingung dan mengungkapkan ekspresi kosong. Boom. Saat berikutnya, ledakan keras terdengar. Tubuh kepala klan Simen Imperial benar-benar meledak. Tubuhnya yang benar-benar baik-baik saja sebenarnya hancur berkeping-keping. Dia benar-benar mati. Chu Feng, dia, sebenarnya meraih Heaven Tabu Martial Skill? Tanda seru tanda seru tanda seru. Petik 2. Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan Zhang Ming sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng, di usianya yang masih muda, akan benar-benar memahami teknik yang menakutkan. Teknik Chu Feng pasti adalah Heaven Tabu Martial Skill. Selain itu adalah keterampilan bela diri surga tabu yang sangat kuat. Bab 1869 orang pertama sejak zaman kuno. Chu Feng, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Tiba-tiba, raungan yang berisi kemarahan luar biasa terdengar. 2 tetua terhormat agung klan Simen Imperial menggunakan segel kaisar naga mereka untuk membersihkan jalan dan biaya ke arah Chu Feng. Niat membunuh tanpa batas yang mereka keluarkan sama sekali tidak tampak seperti 2 lelaki tua itu. Sebagai gantinya, mereka lebih mirip 2 dewa pembunuh saat mereka menyerang Chu Feng. Melihat adegan itu, roh-roh dunia yang melindungi Chu Feng buru-buru pindah untuk mencegat 2 tetua tertinggi klan Simen Imperial Clan.
Namun, pada saat itu, kedua tetua tertinggi klan Simen Imperial Clan dipenuhi dengan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan roh-roh dunia peri roh dunia tidak dapat menahan mereka berdua, dan hanya bisa mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menahan serangan gempuran mereka. Dapat dilihat bahwa pembantaian kepala klan Simen Imperial Clan Chu Feng telah memicu kemarahan mereka. Dengan demikian, pada saat itu, mereka mengabaikan hidup mereka sendiri dan bertekad untuk membunuh Chu Feng. Dalam kemarahan, kekuatan pertempuran mereka juga sangat meningkat. Tepat pada saat ketika roh-roh dunia mengerahkan semua kekuatan mereka untuk memblokir dua tetua mahkota klan Simen Kekaisaran Simen. Sesepuh tetua mahkota klan Simen Kekaisaran Simen yang lain muncul dari udara. Ketika dia melangkah keluar dari udara tipis, dia kurang dari 1000 meter dari Chu Feng. Dia sudah menembus lapisan pertahanan yang dibuat oleh roh-roh dunia. Pada jarak itu, dia benar-benar mampu membunuh Chu Feng. Aku akan membuatmu mati. Mata tetua agung yang tertinggi itu berwarna merah tua. Niat pembunuhannya tak terbatas. Penampilannya hanya muncul seolah-olah dia ingin makan Chu Feng hidup-hidup. Boom! Saat dia muncul, dia menepuk tangan kuatnya pada Chu Feng. Serangannya memunculkan sejumlah besar kekuatan bela diri yang menabrak Chu Feng. Dengan kekuatan yang mampu menjatuhkan gunung-gunung dan menjungkirkan lautan, kekuatan bela dirinya berbentuk awan ajaib emas. Diserang oleh kekuatan bela diri, bahkan penghancuran cakrawala mendalam Chu Feng mulai mendistorsi. Pada akhirnya, itu meledak dan tersebar. Itu terlalu menakutkan. Setelah semua, tetua yang maha tinggi itu adalah Kaisar Marsial peringkat 4. Terlepas dari bagaimana Chu Feng yang menentang surga mungkin, dia masih tidak dapat menahan bahkan serangan biasa dari tetua yang terhormat yang mulia klan Simen Imperial Clan. Pada saat itu, Chu Feng merasakan rasa kematian. Belum waktunya baginya untuk mati. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, rasa kematian yang telah menutupi Chu Feng langsung menghilang. Serangan Simen Imperial Clan Utmost Exalted Elder telah diblokir oleh seseorang. Segera setelah itu, seorang tokoh tua muncul dan berdiri di depan tetua tertinggi klan Simen Imperial Clan itu. Kompas abadi, orang yang telah tiba adalah Kampus Immortal. Kompas, itu lagi kamu. Pada saat itu, tetua yang terhormat klan Simen Imperial Clan sangat marah. Untuk melihat bahwa itu adalah Kampus Immortal yang mencegahnya membunuh Chu Feng, dia mulai mengertakkan giginya dengan sangat marah sehingga suara berderit bisa didengar. Kamu ingin membunuh muridku, kamu harus melewati aku dulu, tuannya, kata The Kampus Immortal dengan senyum berseri-seri. Baiklah, aku akan membunuhmu dulu. Itu tetua-tetua mahkota tertinggi Simen Imperial sudah bertekad untuk membunuh. Tanpa repot-repot dengan kata-kata berlebihan, dia segera mengacungkan senjatanya dan mulai melepaskan serangan ke Kampus Immortal. Adapun Kampus Immortal, meskipun dia tersenyum, matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Setiap serangannya sangat ganas dan kejam. Dia seperti seseorang yang menyembunyikan belati di dalam senyumnya. Ayo, mari kita lanjutkan. Pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya kembali ke klan Kekaisaran Nangong, klan Dongfang Imperial dan kepala klan-klan Beitang. Petik 2. Namun, meskipun mereka dihadapkan dengan provokasi telanjang Chu Feng, mereka, sebagai 3 Grand Clan Chief, sebenarnya tidak berani menerima tantangan Chu Feng. Sebaliknya, mereka buru-buru mundur darinya. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Chu Feng telah membunuh kepala klan Simen Imperial Clan, mereka sudah tahu betul bahwa mereka bukan tandingan Chu Feng. Jika mereka terus melawannya, kemungkinan besar mereka juga akan terbunuh. Yang sedang berkata, ketika para pengamat melihat adegan 3 kepala klan meringkuk di depan Chu Feng, mereka semua merasa sangat rumit. Awalnya, mereka berpikir bahwa Chu Feng pasti akan kalah melawan 4 kepala klan 4 kekaisaran besar. Namun, pada saat itu, Chu Feng telah membunuh salah satu dari mereka, dan 3 lainnya sangat ketakutan oleh Chu Feng sehingga mereka mundur darinya berulang kali. Ini benar-benar menyebabkan kerumunan menjadi terdiam. Sampah, cibiran Chu Feng. Kemudian, dengan kilasan tubuhnya, Chu Feng memasuki kekosongan. Dia sebenarnya tidak mencoba untuk memaksa 3 kepala klan ke sudut, dan malah berbalik untuk pergi. Ketiga ketua klan semuanya terkejut. Mereka dengan tajam merasakan ruang di sekitar mereka sepanjang waktu. Dengan demikian, mereka menemukan bahwa Chu Feng belum mencoba menyerang mereka dari kehampaan. Sebaliknya, dia pergi. Mereka bingung mengapa, ketika tidak ada yang menghentikan Chu Feng pada saat ini, Chu Feng tidak terus menyerang dan membunuh mereka, dan malah berbalik untuk pergi. Dentang. Tidak lama setelah Chu Feng pergi, sinar dingin melintas melewati bagian atas tembok kota, lokasi di mana Bai Li Xuankong dan yang lainnya dari Gunung Qianwood digantung. Rantai logam yang mengikat Bai Li Xuankong dan yang lainnya semuanya diiris terpisah oleh sinar dingin itu. Orang-orang dari Gunung Qianwood yang telah ditangkap dan digantung di tembok kota semuanya mendarat ke tanah dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Leluhur, aku mengagetkanmu. Setelah sinar dingin itu melintas, Chu Feng muncul di samping Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Sial, dia benar-benar menciptakan pengalih perhatian. Petik 2. Melihat adegan ini, ketiga kepala klan berteriak dalam hati mereka. Sebelumnya, Chu Feng pergi ke arah yang berlawanan dari tembok kota. Ini membuat mereka berpikir bahwa Chu Feng berusaha melarikan diri. Namun, tidak pernah mereka berharap bahwa Chu Feng benar-benar melakukannya dengan sengaja.
Setelah Chu Feng pergi, dia benar-benar berbalik dan pergi untuk menyelamatkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya di tembok kota. Pada saat itu, ketiga kepala klan tiba-tiba menyadari mengapa Chu Feng tidak mengambil kesempatan untuk membunuh mereka dan malah memutuskan untuk pergi. Alasan untuk itu adalah karena, bagi Chu Feng, menyelamatkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya jauh lebih penting daripada kehidupan mereka bertiga. Sialan, Chu Feng benar-benar menerobos celah dan menyelamatkan mereka. Melihat adegan ini, 4 tetua kekaisaran terhebat klan agung kekaisaran semua sangat terkejut. Setelah penghalang pertahanan ditembus, roh-roh dunia segera menyerbu masuk. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Bai Li Xuankong dan yang lainnya sebagai sandera. Namun, pada saat yang sama, mereka telah mencegah balap naga ganas raja dan para ahli lainnya menyelamatkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Dengan demikian, meskipun dua tetua fraksi perang Raja Monstrous Dragon Rache telah dibebankan ke tembok kota segera, mereka tidak dapat menyelamatkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Awalnya, mereka mengira kebuntuan ini akan berlanjut. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan menembus celah dan menyelamatkan orang-orang yang bahkan peringkat 4 kaisar marsial gagal menyelamatkan. Dilakukan dengan indah. Melihat bahwa Chu Feng telah menyelamatkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya, kedua tetua fraksi perang mulai bersukacita. Bocah itu benar-benar menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Pada saat itu, mata immortal kompas bersinar. Alasan untuk itu adalah karena dia telah menemukan bahwa bukan kebetulan bahwa Chu Feng berhasil diam-diam mendekati Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah naga tanda naga. Dia mengandalkan teknik roh dunianya untuk menyembunyikan auranya. Itulah sebabnya dia berhasil melewati pertahanan 4 kekaisaran besar tanpa mereka mendeteksinya untuk diam-diam mendekati Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Bas, Chu Feng mengabaikan pandangan dari kerumunan. Dengan lambaian lengan bajunya, formasi roh emas menutupi Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Bai Li Xuankong dan budidaya lainnya telah dibatasi. Chu Feng sedang mencoba menggunakan teknik roh dunianya untuk membatalkan pembatasan pada kultivasi mereka dan mengembalikan kekuatan mereka kepada mereka. Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan. Cepat, lihat, itu adalah pembentukan roh dunia tanda naga. Chu Feng itu, dia sebenarnya seorang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal? Petik 2. Surga, itu benar-benar nyata. Ketika orang banyak melihat dengan hati-hati pada pembentukan roh Chu Feng, mereka menemukan bahwa benar-benar ada pola bercabang seperti naga yang mengalir melewatinya. Seorang spiritualis dunia jubah naga tanda naga. Pada saat itu, Chu Feng telah mengungkapkan bahwa dia adalah spiritualis dunia jubah naga tanda naga. Pewahyuannya telah menimbulkan badai dahsyat di hati kerumunan yang sudah gelisah. Pada saat itu, hati orang banyak tidak mampu tenang. Bagi sebagian besar orang, hanya ada 10 spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal di tanah suci martialism. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi luar biasa di tanah suci bela diri, dan dianggap sebagai dewa. Kalau tidak, bagaimana bisa 10 dewa itu terbentuk? Justru karena ada begitu sedikit spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal yang setelah Chu Feng membunuh immortal yang bermata putih, ada orang yang telah menghinanya karena itu. Mereka mengatakan bahwa Chu Feng kejam, tanpa ampun dan keji telah membunuh spiritualis dunia jubah naga Mark. Namun, melihatnya sekarang, orang banyak merasa sangat heran. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa Chu Feng memiliki kualifikasi untuk membunuh immortal beralis putih. Alasan untuk itu adalah karena tidak pernah ada spiritualis dunia jubah naga Mark Royal semuda Chu Feng sejak zaman kuno. Abadi, alis putih, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Chu Feng? Bahkan jika dia dibunuh oleh Chu Feng, itu tidak sayang untuk tanah suci martialism. Setelah momen kejutan mereka, seseorang berteriak dengan ketakutan, orang pertama sejak zaman kuno, orang pertama sejak zaman kuno. Dengan betapa menantang Chu Feng, jika dia tidak menjadi tuan, siapa lagi yang akan memenuhi syarat untuk menjadi tuan? Dengan kewalahan, seseorang berteriak. Bab 1870 pedang naga menembus void. Kerumunan semua berseru heran. Namun, Chu Feng sedang tidak ingin repot dengan mereka. Satu-satunya hal dalam pikiran Chu Feng adalah dengan cepat menghapus ikatan pada Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Leluhur, kultivasi kamu. Setelah beberapa saat, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa itu bukanlah pembentukan roh biasa yang telah mengikat Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka adalah formasi roh Mark Naga. Selanjutnya, formasi roh sangat cemerlang. Tidak mungkin bahkan Chu Feng, yang telah menguasai segala macam teknik roh dunia yang mendalam, untuk membatalkan formasi roh dalam waktu singkat. Ini berarti bahwa ada spiritualis dunia jubah naga Mark yang bekerja untuk 4 klan kekaisaran besar. Selain itu, spiritualis dunia jubah naga Mark Royal ini bukanlah seseorang yang dipandang remeh. 4 klan kekaisaran besar sebenarnya berubah menjadi kondisi seperti itu oleh Chu Feng. Kalian semua benar-benar terlalu tidak berguna. Petik 2. Tepat pada saat Chu Feng sedang was-was, beberapa siluet tiba-tiba turun dari cakrawala yang jauh. Orang-orang itu semua mengenakan jubah hitam dan topeng aneh. Mereka adalah orang-orang dari Dark Hall. Aula gelap. The Dark Hall sebenarnya bersekongkol dengan 4 klan kekaisaran besar. Setelah melihat orang-orang itu, Chu Feng menjadi tegang. Meskipun hanya ada sedikit lebih dari 100 orang dari aula gelap, mereka semua adalah kaisar bela diri yang sebenarnya.
Selain itu, orang yang memimpin mereka adalah seseorang dengan rambut setengah salju putih dan setengah gelap. Dia tampak sangat aneh. Selain itu, kultivasinya tidak terduga. Bahkan Chu Feng tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Namun, hanya dengan sekali lirikan, Chu Feng merasa sangat gelisah. Dia merasakan ancaman besar dari pria itu. Hall gelap. Pada saat itu, semua orang terkejut. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang untuk mendengar nama Hall gelap, tidak ada satu orang pun yang berani bertindak tidak hormat terhadap mereka. Lagi pula, aura mereka sangat kuat. Semua orang menyadari bahwa aula kegelapan adalah eksistensi yang luar biasa. Kalian semua akhirnya muncul. Cepat, serang mereka dan hilangkan Chu Feng. Setelah melihat bahwa orang-orang dari aula kegelapan telah muncul, 4 tetua kekaisaran besar, Utmost Exalted Elders tampak seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Ini terutama berlaku untuk Simen Baiyuan. Pada saat ini, ekstasi memenuhi wajahnya. Apakah kamu mencoba memberi aku perintah? Namun, pria yang memimpin kelompok ahli dari Dark Hall melemparkan pandangan dinginnya ke Simen Baiyuan dan yang lainnya. Jejak niat membunuh melintas melalui mata merahnya. Kamu. Menghadapi tatapan itu, belum lagi yang lain dari 4 klan kekaisaran besar, bahkan Simen Baiyuan menjadi pucat. Meskipun dia sangat tidak senang, dia tidak berani melawan pria dari aula kegelapan itu. Dari sikap mereka, dapat dilihat bahwa 4 klan kekaisaran besar sangat takut dengan aula kegelapan. Persis siapa kamu? Tanya Chu Feng dengan suara nyaring. Cara dia melihatnya, Dark Hall adalah keberadaan yang sangat berbahaya yang dia benar-benar tidak bisa memandang rendah. Pertanyaan yang bagus. Siapa kita tidak penting. Yang penting adalah bahwa kamu perlu tahu bahwa aula kegelapan kita akan menjadi penguasa masa depan dari tanah suci martialisme, pria terkemuka itu berkata dengan senyum berseri-seri. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan senyum di wajahnya, nadanya sangat kejam. Ketika kata-katanya terdengar, belum lagi Chu Feng dan yang lainnya, bahkan para pengamat mulai gemetar dan merasa seolah-olah ada hawa dingin di tubuh mereka. Praktis semua orang merasakan firasat buruk dari kata-katanya. Kekuatan yang belum pernah didengar sebelumnya benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu pada saat mereka muncul, itu pasti akan menyebabkan orang merasakan firasat buruk. Bagaimanapun, kata penguasa adalah sesuatu yang bahkan 3 istana tidak berani katakan. Namun, aula kegelapan sebenarnya berani mengatakan kata-kata itu. Ini mimpi yang bagus untuk menjadi penguasa masa depan. Chu Feng mengerutkan bibir dan tersenyum. Kata-katanya mengandung sedikit ejekan. Hahaha, ini bukan mimpi. Sebaliknya, itu adalah tujuan yang akan segera tercapai. Chu Feng, aku bisa melihat bahwa kamu berbakat. Aku dapat mengampuni kamu dengan syarat kamu bergabung dengan Dark Hall kami. Aku juga dapat membantu kamu menghilangkan 4 klan kekaisaran besar, kata pria dari Dark Hall itu. Apa yang kamu katakan? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Simen Baiyuan dan yang lainnya dari 4 kekaisaran besar semuanya berubah sangat. Ekspresi mereka menjadi begitu buruk sehingga seolah-olah mereka baru saja diberi makan kotoran anjing. Bukan hanya mereka, para pengamat juga sangat terkejut. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa kedatangan aula kegelapan berarti bala bantuan untuk 4 klan kekaisaran besar. Namun, hal dramatis seperti itu benar-benar terjadi. The Dark Hall bersedia, demi mendapatkan Chu Feng, melenyapkan 4 klan kekaisaran besar. Haha. Chu Feng tertawa ringan atas undangan Dark Hall. Seolah-olah dia telah melihat semuanya, dia berkata, bagaimana jika aku menolak? Lalu, hari ini, bukan hanya kamu yang akan mati. Semua temanmu akan mati bersamamu, kata pria dari Dark Hall. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh yang sedingin es memenuhi wilayah itu. Niat membunuh itu benar-benar terlalu menakutkan. Benar-benar sedingin es. Dalam sekejap, itu mengubah wilayah di sekitarnya menjadi musim dingin. Angin dingin mulai bertiup, dan makhluk hidup mulai membeku. Frost putih menutupi seluruh wilayah. Faktanya, banyak napas orang banyak berubah menjadi es. Meskipun para pembudidaya bela diri memiliki tubuh yang sangat kuat, mereka menggigil setelah dilanda niat membunuh yang sedingin es itu. Melihat adegan itu, bahkan Chu Feng mulai mengerutkan kening. Pada saat itu, dia berhasil merasakan aura lawannya. Pemimpin para ahli aula gelap memiliki aura di atas Simen Baiyuan dan Zhang Ming. Dia adalah kaisar marsial peringkat 6. Pada saat itu, seluruh wilayah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ini hanyalah rumah jagal yang sekarang diperintahnya. Selama dia menghendaki, siapapun yang dia ingin bunuh akan terbunuh. Chu Feng, aku akan memberimu sampai hitungan 10 untuk dipertimbangkan. Setelah aku hitung sampai 10, jika kamu masih menolak, aku akan membunuh kalian semua, kata pria Dark Hall itu. Kemudian, dia mengulurkan 10 jarinya dan mulai menghitung, mengambil jarinya satu persatu. Dia telah melakukan semua ini dengan sangat alami dan tanpa sedikit pun keraguan. Dari ini, dapat dilihat bahwa dia adalah seseorang yang mampu melakukan apa yang dia katakan, seorang individu yang jauh lebih kejam. Chu Feng, terima saja. Egi buru-buru mendesak Chu Feng untuk menerimanya. The Dark Hall bukanlah kekuatan yang baik. Selanjutnya, mereka mencoba untuk menghilangkan aliansi spiritual dunia. The Dark Hall dan aku sudah menjadi musuh. Dengan demikian, bagaimana aku bisa menurunkan diri kepada mereka? Selanjutnya, aku tidak mempercayai mereka. Chu Feng berbicara apa yang sebenarnya dia rasakan. Meskipun aula kegelapan mengiriminya undangan, Chu Feng merasa bahwa ada penipuan dalam tindakan mereka.
Alasan untuk itu adalah karena dia tidak merasakan sedikit pun ketulusan dalam undangan mereka. Sebagai gantinya, dia merasakan sejumlah besar bahaya. Tapi jika kamu tidak menerimanya, kamu pasti akan terbunuh. Bukan hanya kamu, tetapi semua orang yang berhubungan dengan kamu yang hadir di sini juga akan dibunuh, kata Egi. Sialan, pada saat itu, Chu Feng mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Chu Feng tidak khawatir reputasinya hancur dengan menjadi bawahan aula kegelapan. Yang paling ditakuti adalah bahwa itu adalah trik bagi aula kegelapan untuk mengeksploitasinya dan secara bertahap membiarkan mereka menjadi bencana yang lebih besar. Namun, jika dia menolak untuk tunduk pada mereka, maka itu akan seperti yang dikatakan Egi. Tidak hanya dia akan dibunuh, dia juga akan menyebabkan kematian semua orang yang bersamanya. Itu adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa biarkan terjadi. Setelah berjuang dalam dirinya untuk sementara waktu, Chu Feng akhirnya mengepalkan giginya. Dia sampai pada keputusan untuk menerima undangan Dark Hall. Dia bisa membiarkan dirinya menanggung segala kesulitan, penderitaan, dan aib. Namun, dia benar-benar tidak akan membiarkan teman-temannya dibunuh karena dia. Roar. Namun, tepat pada saat Chu Feng hendak menyuarakan penerimaannya atas undangan, auman naga tiba-tiba bergema di seluruh wilayah. Saat raungan naga itu beresonansi, sebuah pedang besar keemasan dan menyilaukan muncul saat melayang-layang di langit. Pedang itu sangat besar sehingga menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Saat ia terbang menuju benteng Kekaisaran Simen, ia memandikan seluruh wilayah dengan cahayanya, dan benar-benar berhasil menghilangkan niat membunuh dingin dari pria itu dari aula kegelapan. Itu adalah... Ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Dia telah menemukan bahwa pedang itu tidak hanya besar, tetapi juga ada naga besar yang terukir di atasnya. Naga itu begitu hidup dan seperti manusia sehingga tampak seolah-olah naga itu adalah jiwa dari pedang besar itu. Raungan naga yang tak tertahankan dan tak tertandingi itu dipancarkan oleh naga itu. Roar. Setelah pedang naga emas yang sangat besar itu melesat melintasi langit yang luas dan mematahkan niat membunuh yang sedingin es yang memenuhi wilayah itu, ia mengeluarkan raungan naga lain. Lalu, itu benar-benar menebas ke ahli terkemuka Dark Hall itu. Sebagai tanggapan, pria Dark Hall mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan menembakkan tinju ke arah pedang naga emas yang sangat besar itu. Dengan serangan itu, kekuatan bela diri yang tak terbatas melonjak ke langit. Kemudian, sebuah tangan besar berukuran panjang 100 meter muncul di langit dan bertabrakan dengan pedang naga emas yang sangat besar itu. Rumble. Ledakan keras terdengar. Pedang naga emas raksasa itu sedikit bergetar. Namun, tinju besar yang dibentuk oleh ahli terkemuka Dark Hall dari kekuatan bela dirinya sebenarnya diiris oleh pedang itu. Tidak hanya tinju besar terbentuk dengan kekuatan bela diri yang diiris. Ahli terkemuka Dark Hall sebenarnya juga mulai bergerak mundur beberapa langkah di udara sebelum akhirnya bisa menenangkan diri. Martial Emperor peringkat 6 itu benar-benar dikalahkan oleh seseorang. Pada saat itu, ahli terkemuka Dark Hall mengepalkan tangannya dengan erat. Niat membunuh di matanya tumbuh lebih kuat. Saat dia melihat ke arah Chu Feng, dia dengan kejam berkata, "Nangong Longjian,